Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 190103022. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi lingkaran. Pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini yaitu yang pertama, lingkaran dan bagian-bagiannya. Yang kedua, keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga, hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Yang keempat, sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang kelima, yaitu segi 4 tali busur. Dan yang terakhir, yang keenam, sudut antara 2 tali busur. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan lingkaran dan bagian-bagiannya. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran, dan titik tertentu tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Lihat pada gambar ini supaya lebih jelas terkait dengan lingkaran. Gambar ini menunjukkan bahwa titik A, B, C, dan D yang terletak pada kurva tertutup sederhana sedemikian sehingga garis OA, OB, OC, dan OD tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran atau biasa dinotasikan dengan R. Kemudian gambar yang ini, panjang garis lengkung yang tercetak tebal yang berbentuk lingkaran tersebut disebut dengan keliling lingkaran. Sedangkan daerah arsiran di dalamnya disebut bidang lingkaran atau luas lingkaran. Selanjutnya terkait dengan bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran di sini ada 10. Langsung saja ke contoh gambarnya supaya lebih mudah dipahami. Unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Seperti gambar yang nomor 1 ini. Titik kecil yang ada di tengah lingkaran ini disebut dengan titik pusat. Kemudian unsur yang kedua yaitu jari-jari, yaitu sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Yang ini antar titik pusat dengan keliling lingkaran. Yang ini. Kemudian unsur yang ketiga yaitu diameter. Diameter adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Dua titik yang dimaksud yaitu dua titik pada keliling lingkaran. Yang ini. Titik yang ini. Titik yang ini dengan titik yang ini yang menghubungkan ke pusat lingkaran. Kemudian unsur yang ketiga yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran namun tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat, di mana yang tadi seperti diameter itu melalui titik pusat. Namun untuk yang tali busur ini tidak melalui titik pusat. Gambar yang keempat ini yaitu contoh dari bentuk dari tali busur. Kemudian unsur yang kelima yaitu juring. Juring merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Contohnya seperti ini. Jari-jari yang pertama dan jari-jari yang kedua. Ini dua jari-jari yang mengapit busur yang ini. Kemudian unsur yang keenam yaitu tembereng. Merupakan luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang dimana ini merupakan tali busurnya dan ini merupakan busurnya. Kemudian unsur yang
ketujuh, yaitu apotema. Apotema merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Contohnya pada gambar 7 ini, yang tegak lurus, di mana jarak terpendeknya dari titik pusat. Kemudian unsur yang ke-8 yaitu busur lingkaran. Merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contohnya ini. Ini merupakan busur dari lingkaran. Kemudian unsur yang ke-9 yaitu sudut pusat lingkaran. Merupakan sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Contohnya seperti gambar 9 ini. Yang ini jari-jari OB dan jari-jari OA. Yang dimana titik pusatnya di sini yaitu O. Maka sudut BOA ini merupakan sudut pusat lingkaran. Karena perpotongan antara buah jari-jarinya ini berada di titik pusat lingkaran. Kemudian unsur yang ke-10 yaitu sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran ini yaitu sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Contohnya seperti yang ini, yang ke-10, di mana tali busur BC dengan tali busur AC. Kedua tali busur ini berpotongan di satu titik di mana titiknya ini berada pada keliling lingkaran, yaitu titik C. Maka ini disebut dengan sudut keliling lingkaran. Berbeda dengan yang tadi yaitu sudut pusat lingkarannya. Kenapa disebut dengan sudut pusat lingkaran? Karena berpotongan di titik pusatnya. Sedangkan kalau untuk sudut keliling lingkaran karena dia berpotongan di satu titik yaitu titik kelilingnya, yaitu titik di kelilingnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan keliling dan luas lingkaran. Keliling yaitu jarak di sekeliling lingkaran. Dan luas merupakan suatu besarnya bidang yang ditempati oleh lingkaran atau besarnya wilayah yang berada di dalam lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran yaitu 2 kali V kali R, di mana V ini bernilai 3,14 atau 22/7. Atau dapat disederhanakan lagi untuk rumus keliling lingkarannya yaitu V kali diameter. D ini yaitu diameter, di mana diameter ini merupakan 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2 kali R. Jika kita ambil soal dari lingkaran yang di samping dengan jari-jari 28 cm dan menggunakan rumus yang 2 kali V kali R, maka kita masukkan 2 kali 22/7, di mana nilai V yang tadi itu bernilai 22/7 atau 3,14 dikali 28. 28 ini merupakan jari-jarinya. Kita coret saja yang 28 bagi 7 ini, di mana 7 mendapatkan 1 dan 28 mendapatkan 4. Maka 2 kali 22 dikali 4 sama dengan 176 cm. Kemudian jika kita menggunakan rumus keliling yang kedua yaitu V kali diameter, untuk jari-jarinya ini sama dengan 4 cm, dan jika kita ke diameter maka 2 kali jari-jari, di mana 4 dikali 2 sama dengan 8 cm. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana nilai dari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Maka di sini jari-jarinya 4, maka 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus keliling, di mana V itu sama dengan 3,14 atau 22/7 dikali 8.
maka menghasilkan 25,12 cm. Kemudian untuk luas lingkaran, di mana rumus untuk luas lingkaran ini yaitu V kali R kali R, di mana R ini merupakan jari-jari dan V yang tadi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Maka untuk soal yang pertama yaitu soal yang jari-jarinya 28 cm, maka dapat menghasilkan 2464 cm kuadrat. Ini untuk rumus luas yang pertama. Dan bisa juga menggunakan rumus luas yang kedua yaitu di mana V dikali R kuadrat. Sama artinya dengan yang di atas, cuma ini dijabarkan yang di atas yaitu R kali R. Kalau yang ini dikuadratkan R kali R sama dengan R kuadrat kan. Nah, untuk yang jawabannya ini untuk soal yang ini. Untuk soal yang ini di mana R-nya sama dengan 4, maka dikuadratkan sama dengan 16. Dikalikan dengan V 3,14 sama dengan 50,24 cm. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring yaitu sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Pada gambar di samping ini, sudut AOB sama dengan sudut alfa ini disebut dengan sudut pusat lingkaran. Kemudian garis lengkung AB ini disebut dengan busur AB. Dan kemudian daerah arsiran OAB ini disebut dengan juring OAB. Maka dapat kita temukan bahwa rumus dari panjang busur AB ini sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 kali V kali R, di mana R ini merupakan suatu jari-jari. Kemudian rumus dari luas juring OAB sama dengan alfa dikali 360 derajat dikali V kali R kuadrat. Kemudian untuk luas tembereng. Untuk luas tembereng AB sama dengan luas juring OAB dikurangi luas dari segitiga AOB. Agar lebih jelasnya kita ke pembahasan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Lihatlah gambar yang ini, perhatikan gambar yang berikut. Pada gambar tersebut diketahui panjang busur PQ sama dengan 16,5 cm, kemudian panjang busur QR sama dengan 22 cm, dan besar POQ sama dengan 45 derajat. Hitunglah besar sudut QOR, hitunglah panjang jari-jari OP, dan tentukan luas juring OPQ dan OQR. Untuk menyelesaikan soal yang pertama, telah dipelajari hubungan antara sudut pusat dan panjang busur berikut. Maka dengan rumus besar sudut POQ per besar sudut QOR sama dengan panjang busur dari PQ per panjang busur dari QR, sehingga diperoleh 45 derajat per besar sudut QOR, di mana sudut QOR ini yang kita mau cari, maka kita misalkan dia dengan X nantinya. Oke. 45 derajat per besar sudut QOR sama dengan 16,5 per 22. Di mana telah diketahui tadi, panjang busur dari PQ itu sama dengan 16,5 dan panjang busur dari QR itu sama dengan 22. Maka 45 derajat per X, di mana saya tadi telah kasih tahu bahwa kita misalkan bahwa besar sudut QOR itu sama dengan X, karena ini yang kita cari. Maka 45 derajat per X sama dengan 33 per 2 per 22. Di mana dalam penyederhanaan 16,5 ini sama artinya dengan 33 per 2. Maka 45 derajat per X sama dengan 33 per 4 per 44. X sama dengan 44 dikali 45 derajat per 33 sama dengan 60 derajat. Jadi dapat kita lihat bahwa besar sudut QOR itu sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk
menghitung jari-jari dari OP itu, kita gunakan rumus yang ini. Panjang dari busur QR sama dengan besar sudut QOR per 360 derajat dikali 2 kali V kali R. Di mana panjang busur yang QR yang tadi itu sama dengan 22. Kita masukkan nilai 22 sama dengan 60 derajat, di mana besar sudut dari QOR yang ini, bahwa besarnya itu 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R, di mana R ini belum diketahui. Ini yang kita cari, R ini yang kita cari. 22 sama dengan 1 per 6. 1 per 6 ini merupakan penyederhanaan dari 60 per 360. Dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R. Maka R sama dengan 22 dikali 6 dikali 7 per 2 kali 22 sama dengan 21. Jadi, dapat kita lihat bahwa panjang jari-jari dari OP sama dengan 20 cm. Kemudian untuk soal yang ketiga itu menghitung luas juring dari OPQ, di mana rumusnya sama dengan sudut POQ per 360 derajat dikali V kali R kuadrat. Maka 45 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21 sama dengan 173,25 cm kuadrat. Luas juring, sedangkan untuk luas juring OQR, di mana ini kan ada dua juring, OPQ dan OQR, yang ditanyakan itu dua-duanya. Maka dengan rumus yang sama, luas juring OQR sama dengan sudut dari QOR per 360 derajat dikali V kali R kuadrat. Untuk sudut QOR ini yaitu 60 derajat karena sudah dicari pada bagian A yang tadi. 60 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21 maka menghasilkan 231 cm kuadrat. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusatnya. Ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Kemudian adapun untuk sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Yang ini AC sama BC ini, yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran, yaitu keliling lingkaran di titik C ini. Yang pertama, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar 6.15 yang ini. Lingkaran di samping berpusat di titik O dan mempunyai jari-jari OA, OB, OC, dan OD sama dengan R, di mana R ini merupakan notasi dari jari-jari. Misalkan sudut dari AOC sama dengan alfa dan sudut COB sama dengan beta, maka sudut AOB sama dengan alfa plus beta. Perhatikan untuk segitiga BOD. Sudut BOD pelurus bagi sudut BOC, sehingga sudut BOD sama dengan 180 derajat min beta. Maka segitiga BOD merupakan segitiga sama kaki. Karena OB sama dengan OD sama dengan R, yaitu merupakan jari-jari. Sehingga sudut ODB ini sama dengan sudut OBD, di mana 180 derajat min sudut BOD per 2. Karena sudut BOD sama dengan 180 derajat min beta, maka diperoleh sudut ODB sama dengan sudut OBD sama dengan 180 derajat min 180 derajat min beta per 2 sama dengan setengah beta. Sekarang perhatikan untuk segitiga AOD. Segitiga AOD ini. Di sana terkait dengan segitiga AOD pelurus bagi sudut AOC. AOD pelurus bagi dengan sudut AOC. Sehingga sudut AOD sama dengan 180 derajat min alfa. Maka segitiga AOD adalah segitiga sama kaki. Karena OA
OD sama dengan jari-jari, di mana R ini merupakan suatu jari-jari. Sehingga sudut ODA sama dengan sudut OAD. Maka 180 derajat min sudut AOD per 2. 180 derajat min 180 derajat min alfa per 2 sama dengan setengah alfa. Langkah-langkahnya seperti yang ini. Seperti perhatikan pada segitiga BOD ini. Dengan demikian, besar sudut dari ADB sama dengan sudut ODA plus sudut ODB. Maka menghasilkan sudut yang ODA ini kan hasilnya setengah alfa. Dan sudut ODB ini hasilnya yang tadi setengah beta. Maka ini dijumlahkan setengah alfa plus setengah beta sama dengan setengah dikali sudut AOB atau besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ADB. Karena sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ADB adalah sudut keliling, di mana keduanya menghadap busur AB. Yang ini menghadap busur AB. Kedua sudut yang tadi itu menghadap busur yang ini, yang AB. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa hubungan sudut pusat dan sudut keliling, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusatnya sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Kemudian besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Sudut pusat AOB menghadap busur AB. Lihat gambar yang ini. Sudut pusat AOB menghadap busur AB. Perhatikan bahwa sudut keliling ACB dan sudut keliling ADB menghadap busur AB. Sehingga diperoleh sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. 180 derajat, yaitu yang sudut AOB ini merupakan setengah dari 360 derajat, yaitu satu lingkaran. Di mana pertengahan lingkaran ini merupakan hasilnya yaitu 180 derajat. Yaitu sudut AOB, maka sudut AOB ini sama dengan 180 derajat. 180 derajat sama dengan 2 dikali sudut ACB. Maka sudut ACB ini sama dengan 180 derajat per 2 sama dengan 90 derajat. Atau sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ADB, di mana sudut AOB ini sama dengan 180 derajat. 180 derajat sama dengan 2 kali sudut ADB, maka sudut ADB ini sama yaitu 90 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut keliling yang menghadap diameter yang sama, maka diameter lingkaran besarnya yaitu 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Kemudian sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Pada gambar tersebut, gambar yang ini adalah sudut pusat yang menghadap busur AB sama dengan alfa, sedangkan sudut ACB, sudut ADB, dan sudut AEB adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Maka sudut ACB sama dengan setengah dikali sudut AOB sama dengan setengah alfa. Dan untuk sudut ADB sama dengan setengah kali sudut AOB menghasilkan setengah alfa juga. Dan sudut AEB sama dengan setengah kali sudut AOB menghasilkan setengah alfa juga. Jadi besar sudut ACB sama dengan sudut ADB dan sama dengan sudut AEB. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama yaitu sama besar atau setengah sudut pusatnya. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu terkait dengan segi 4 tali busur atau pengayaan. Pengertian dari segi 4 tali busur. Pada gambar di samping, titik O adalah titik pusat lingkaran dan titik A, B, C, dan D terletak pada keliling lingkaran tersebut. Maka ruas garis AB, BC, CD, dan AD adalah tali-tali busur lingkaran. Tali-tali busur tersebut membentuk segi 4, yaitu A, B, C, D. Dan selanjutnya disebut dengan segi 4 tali busur.
Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Sifat-sifat dari segi empat tali busur, yaitu jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Kemudian segi empat tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran disebut segi empat tali busur siku-siku. Kemudian sifat yang ketiga, segi empat tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu segi empat tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus akan membentuk bangun persegi. Untuk pembuktiannya yaitu terkait yang sifat yang pertama, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Perhatikan sudut keliling dari sudut ABC dan ADC. Sudut ABC sama dengan setengah kali sudut AOD plus sudut DOC. Dan sudut ADC sama dengan setengah dikali sudut AOB plus sudut BOC. Dengan demikian diperoleh sudut ABC plus sudut ADC sama dengan setengah kali sudut AOD plus sudut DOC ditambah setengah dikali sudut AOB plus sudut BOC. Maka menghasilkan setengah dikali sudut AOD plus sudut DOC plus sudut AOB plus sudut BOC. Dan sudut AOD plus sudut DOC plus sudut AOB plus sudut BOC ini itu menghasilkan 360 derajat, yaitu satu lingkaran penuh. Maka setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Sekarang perhatikan untuk sudut kelilingnya, yaitu dari sudut BAD dan sudut BCD. Sudut BAD ini sama dengan setengah kali sudut BOC plus sudut COD. Kemudian untuk sudut BCD sama dengan setengah dikali sudut BOA plus sudut AOD. Dengan demikian diperoleh sudut BAD plus sudut BCD sama dengan setengah kali sudut BOC plus sudut COD plus setengah dikali sudut BOA plus sudut AOD. Maka menghasilkan setengah dikali 360 derajat, di mana jumlah dari sudut yang keempat ini, segitiga yang keempat ini yaitu 360 derajat, maka setengah kali 360 derajat menghasilkan 180 derajat. Jadi sudut ABC plus sudut ADC sama dengan 180 derajat, dan sudut BAD plus sudut BCD sama dengan 180 derajat. Maka terbukti jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Selanjutnya perhatikan pada gambar 6.23 ini. Yang ini. Pada gambar di samping, busur dari QS ini adalah diameter lingkaran sekaligus diagonal segi 4 PQRS. Karena sudut dari QPS dan sudut dari QRS adalah sudut keliling, maka besar sudut QPS dan QRS sama dengan 90 derajat. Segi 4 PQRS selanjutnya disebut dengan segi 4 tali busur siku-siku. Maka terbukti dari bentuknya bahwa segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran disebut segi 4 tali busur siku-siku. Kemudian untuk sifat yang ketiga, itu perhatikan gambar 6.24 berikut. Yang ini. Pada gambar tersebut, garis dari KM, ruas garis KM, dan ruas garis LN adalah diameter. Jika kita perpanjang ini ruas garis LN akan menghasilkan dengan diameter. Sudut dari KLM dan sudut dari KNM adalah sudut keliling yang menghadap diameter KM. Sedangkan sudut dari LKN dan sudut LMN adalah sudut keliling yang menghadap diameter LN. Misalkan yang tadi itu saya gambarkan, ini merupakan diameter dari lingkaran, yaitu dari ruas garis L dan N, L ke N.
Dengan demikian sudut KLM sama dengan sudut KNM sama dengan sudut LKN sama dengan sudut LMN sama dengan 90 derajat. Karena keempat sudutnya siku-siku, akibatnya ruas garis KL sejajar dengan ruas garis NM dan ruas garis KN sejajar dengan ruas garis LM dan ruas garis KL sejajar dengan ruas garis NM dan yang terakhir yang sudut yang keempatnya ruas garis KN sama dengan ruas garis LM. Dengan demikian ruas garis KM dan ruas garis LN adalah diagonal-diagonal segi 4 KLMN. Dengan kata lain, segi 4 KLMN adalah suatu persegi panjang. Maka terbukti dari segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang. Kemudian sifat yang keempat. Selanjutnya, bagaimanakah jika kedua diagonal segi 4 tali busur merupakan diameter lingkaran dan saling berpotongan tegak lurus? Bangun apakah yang terbentuk? Apakah terbentuk bangun persegi panjang? Agar kalian dapat menjawabnya, perhatikan gambar 6.25 ini. Pada gambar 6.25 ini, ruas garis AC dan BD adalah diameter lingkaran dengan ruas garis AC tegak lurus dengan ruas garis BD. Karena sudut ABC dan sudut BCD dan sudut CDA serta sudut DAB adalah sudut keliling yang menghadap diameter, maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut BCD sama dengan besar sudut CDA sama dengan besar sudut DAB, maka besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sekarang perhatikan untuk segitiga BOC. Segitiga BOC. Jika segitiga BOC kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam dengan titik O sebagai titik putar, maka diperoleh ruas garis OB maka ruas garis OC dan ruas garis OC maka ruas garis OD dan sudut BOC maka sudut COD. Dan demikian garis BC maka garis CD atau garis BC sama dengan garis CD. Analogi dengan cara di atas dapat ditunjukkan bahwa garis CD sama dengan garis DA sama dengan garis AB, sehingga garis BC sama dengan garis CD sama dengan garis DA dan sama dengan garis AB. Dengan kata lain, segi 4 ABCD adalah bangun persegi. Segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus akan membentuk bangun persegi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan sudut antara dua tali busur. Pada gambar 6.26 ini, pada gambar A, tali busur AC dan BD berpotongan di dalam lingkaran. Sedangkan gambar yang B menunjukkan tali busur DG dan EF berpotongan pada perpanjangan kedua tali busur itu di luar lingkaran. Sifat dari sudut antara dua tali busur. Jika berpotongan di dalam lingkaran, besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran sama dengan setengah dari jumlah sudut-sudut pusat yang menghadap busur yang diapit oleh kaki-kaki sudut itu. Kemudian jika berpotongan di luar lingkaran, besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran sama dengan setengah dari selisih sudut-sudut pusat yang menghadap busur yang diapit oleh kaki-kaki sudut itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.